Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para nabi dan rasulnya. Mukjizat dapat digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul. Selain itu juga dapat melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan luar biasa yang disebut mukjizat seperti kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat. Lalu apa saja mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukjizat yang pertama yaitu Al-Qur'an. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Qur'an. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Dan mukjizat yang kedua yaitu membelah bulan. Kejadian ini bermula ketika orang-orang kafir tidak percaya tentang perjalanan Isra Mi'raj yang telah Rasulullah selesaikan. Kisah ini terjadi pada saat sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kaum kafir kemudian menentang Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Suatu malam kaum kafir beramai-ramai mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Rasulullah sedang berada di Mina. Sekelompok kaum musyrik itu menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membelah bulan. Jika ia menyanggupinya, maka mereka akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun sontak langsung menunjuk ke arah bulan. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan mukjizat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan terbagi menjadi 2. Diriwayatkan dari hadis Al-Bukhari yang artinya bahwa orang-orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat
dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sayangnya setelah berhasil memperlihatkan bulan terbelah, kaum kafir pun berkhianat. Mereka tetap membenci Nabi Muhammad SAW dan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukjizat yang ketiga yaitu air mengalir dari jemari tangannya Rasulullah SAW. Mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya yakni air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus setelah menyelesaikan wudhu. Orang-orang bergegas menuju Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk berwudhu atau minum, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya ke dalam panci, dan air mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan berwudu. Dan mukjizat yang keempat yaitu makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Dikisahkan dari Abu Talhah dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad SAW untuk makan. Lalu Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70-80 orang. Namun Abu Talhah dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dan keluarga Talhah makan sehingga kenyang. Dan mukjizat yang kelima yaitu segelas susu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni membuat segelas susu dapat mengenyangkan banyak orang. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat miskin dan sering kelaparan, tetapi dia banyak ilmunya dan kuat hafalannya. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Nabi melewati dan tersenyum padanya. Beliau sangat mengerti apa penderitaan Abu Hurairah. Lalu Rasulullah meminta Abu Hurairah mengikutinya. Hurairah pun mengikuti permintaan Rasulullah sampai ke rumahnya. Kemudian Rasulullah menemukan segelas susu dan bertanya pada istrinya, "Dari mana susu tersebut?" Istrinya menjawab, "Dari Fulanah." Rasulullah lalu memanggil Abu Hurairah dan meminta untuk memanggil ahlu suffah atau sekelompok sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Abu Hurairah segera memanggil ahlu suffah tersebut. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lalu meminta Abu Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminum sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah. Lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sehingga semua merasa puas. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum minum susu itu. Abu Hurairah duduk dan minum, kemudian Rasulullah meminta susu itu. Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca Bismillah dan meminum air susu itu. Dan yang keenam, doa minta hujan. Saat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, ada seseorang minta didoakan agar turun hujan. Hal ini karena terjadi kekeringan. Maka Rasulullah SAW berdoa dan langsung turun hujan deras terus menerus sampai hari Jumat berikutnya. Namun seseorang memberitahu Rasulullah kalau rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus menerus. Maka Rasulullah SAW berdoa,
agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera pindah di pinggir kota Madinah. Dan yang ketujuh, mengobati sakit mata. Saat sebelum penaklukan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan sakit mata. Rasulullah lalu memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Mata Ali pun sembuh dan terlihat tidak pernah sakit mata. Dan yang kedelapan, ramalan istri. Rasulullah dapat meramalkan istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelahnya. Hal itu terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tidak lama setelah kematian Rasulullah. Dan yang kesembilan, tubuh memancar petir. Tubuh Muhammad memancarkan petir. Hari ini terjadi lantaran akan dibunuh oleh Syaibah bin Utsman pada perang Hunain. Dan yang ke-10 yaitu Isra dan Mi'raj. Mukjizat Nabi Muhammad berikutnya yakni Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah salat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimina wal muslimat. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.